Assalamualaikum dan selamat pagi traders. Ini adalah analisa XAU USD untuk hari Jumat ya, hari terakhir penutupan market. Dan kita lihat kondisi sekarang market masih bearish ya. Masih bearish. Konfirmasinya itu ada chain of character di sini ya. Jadi ini recent sell kita ya. Kenapa kita sell terus dari tadi, nyari sell, dia retracement, dia koreksi, kita sell ya. Koreksi lagi sell, koreksi lagi sell. Ya bahkan news pun bantu buat penurunan ya. Nah, begitu dia terjadi break of structure, ini udah konfirmasi sell sebenarnya ya. Udah valid konfirmasi sell. Ada chain of character, ada break of structure. Reason pertama kita sell itu ada di sini ya. Kenapa di sini? Karena ada point of interest ya. Walaupun di sini ada fair value gap 3 ya. 3 fair value gap sekaligus. Kalau kalian cari di M5 dapatnya 3 fair value gap. Tapi untuk cari pasnya biar presisi dengan angka di samping ini, kita ambilannya dari 58 sampai 61 karena dekat dengan setup alchemis. Nah, ini adalah setup alchemis, namanya break and retest trend line. Kalau dia udah break ke bawah ya, retest, sell. Lalu kita tinggal tunggu untuk take profit saat dia penurunan. Kalau yang 3 ini namanya classic trend line. Jadi kalian subscribe akun ini karena kedepannya nanti admin akan bagikan edukasi teknikal ya, setup teknikal, dan kita akan bahas setup yang mudah aja kayak setup alchemis. Ini termasuk teknikal yang mudah untuk kita terapkan ya. Yang penting kuncinya kita tahu dulu formasi dari setup alchemis ini ya. Nah, dan untuk yang garis ini, yang pertama ini ada tiga support yang miring ini. Setup alchemis yang pertama terbentuk itu karena ada support pertama dan support kedua yang miring seperti ini ya. Ini membentuk classic trend line. Nah, fokusnya di sentuhan ketiga untuk entry buy. Jadi setup alchemis itu sebenarnya fokus kita cuma di sentuhan ketiga ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, buat dapat sentuhan ketiga ini, buat dapat entry buy di sini, kadang-kadang dia nyentuh garis, kadang-kadang dia nggak nyentuh, kadang-kadang lewat dikit. Nah, gimana caranya buat nyari presisinya, buat nyari pasnya untuk entry buy? Kita gunakan Fibo ya. Kalau admin lebih suka pakai Fibo Musang buat nyari entry buy-nya. Jadi kita dapatnya di sini kemarin tuh. Nah, dapat presisinya kan buat entry buy. Nah, jadi kalian subscribe channel ini, nanti admin akan ajarin semua setup teknikal itu, ada cara entry-nya buat marking area seperti ini ya. Cara buat marking area entry sell, cara buat marking area entry buy. Karena yang paling penting dalam trading itu cuma dua. Cari tahu arah trend dan cara untuk marking area penting. Itu aja ya. Nah, kalau untuk marking area penting, untuk cari tahu arah trend, itu admin gunakan SK System ya, metode SK System. Jadi admin tadi analisa SK System di hari Kamis, akan ada potensi dia ngejar target yang di bawah ini ya. Target yang TP2 yang ini ya. Jadi kita udah dapat kisi-kisi waktu candle masih di sini ya. Candle masih di sini lagi naik-naik, kita udah dapat kisi-kisi. Nanti kita akan sell dan kita akan sell terus sampai dia nyentuh ini, area ini. Lalu kita stop ya. Karena biasanya setelah dia capai target kedua atau target ketiga yang di bawah, itu akan terjadi WCL, koreksi panjang ya. WCL itu wall correction level. Jadi dia akan WCL mulai dari sini naik koreksi panjang, atau nanti dia tembus target terakhir dari ekstensi, lalu dia akan WCL koreksi panjang. Nah, kalau misalkan dia target kedua ini dia tidak membuat wall correction level ya, dia tidak ada WCL, berarti ada kemungkinan dia akan ngejar target yang paling di bawah dari ekstensi, lalu kemudian terjadi wall correction level. Nah, untuk cari entry buy-nya nanti admin akan marking lagi ya. Tapi untuk saat ini admin hanya marking area sell ya kawan-kawan. Kenapa? Karena masih downtrend, masih kuat konfirmasinya ya. Ini aja ada area sell high crease nih.
Bisa jadi ditabrak atau bisa jadi dia respect. Nah, untuk medium risk di sini ya, kalau low risknya kemungkinan di area ini ya. Area ini belum kesentuh soalnya. Nah, ini area yang belum kesentuh. Jadi ada tiga area sekaligus ya. Di sini satu, di sini satu, dan di sini satu ya. Jadi kalian pilih aja mau yang high risk, medium risk, atau low risk. Ya. Tapi nggak usah khawatir ya kalau kalian entry sell. Kenapa? Karena sudah ada chain of character dan ada break of structure. Jadi konfirmasi kuat di hari Jumat ini akan terjadi penurunan ya. Kecuali kalau di ekstensi kedua ini udah WCL. Nah, biasanya setelah WCL dia ranging buat menentukan arah baru ya. Buat kita tinggal nunggu dia chain of karakternya ke atas atau chain of karakternya ke bawah. Chain of karakter yang kecil-kecil tuh yang kayak gini ya. Yang resisten ini aja di break. Nah, itu udah ada chain of karakter kecil ya. Buat ngasih sinyal ke kita kalau dia mau berbalik arah. Tapi kalau ini nggak di break dan dia lanjut break yang di bawah, maka akan lanjut lagi break of structure untuk ngejar target yang di bawah ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk 1 jam, ya kalau untuk scalping ini udah selesai ya. Nah, untuk 1 jam, analisanya beda lagi untuk SK system. Kira-kira seperti ini ya. Nah, untuk intraday mereka baru nyentuh TP1 di sini. TP2-nya masih jauh di sini ya. Gitu. Dan ini untuk intraday ya. Kalau untuk swing, nah ini trader swing ini trader yang kelas kakap nih. Ya, petarung berat ya, petarung kelas berat. Untuk swing ini udah ada chain of character, tinggal nunggu aja lagi kalau sudah ada break of structure. Karena kalau swing itu kan gunakan time frame besar. Ya. Tapi kalau kalian udah ambil sell di area sini, ya kita lihat dulu TP1-nya di mana. Hampir ya, hampir nyentuh TP1 untuk swing ya. TP2 di sini. Nah, TP2 di sini untuk swing. Jadi ya stop loss-nya lebar, TP-nya juga jauh gitu kalau untuk swing. Dan rata-rata trader swing itu harus kuat nahan gelombang kayak gini nih. Ya. Udah terbiasa dengan gelombang-gelombang kayak gini. Jadi nggak terpengaruh. Nah, tapi admin mau kasih disclaimer ke kalian ya. Semua area yang admin marking ini ya tidak menjamin 100% profit karena bisa jadi analisa admin benar tapi bisa jadi juga analisa admin keliru dan salah. Jadi tidak ada jaminan 100% akan profit dari analisa admin ya. Kalau kalian mau ikut terserah dan tetap jaga money management ya. Karena Peri ini rada-rada kejam. Kadang-kadang kita udah geser-geser SL tetap aja ya kita intervensi stop lossnya tetap aja dia kejar terus stop lossnya gitu baru dia balik arah. Nah kurang lebih seperti itu ya kawan-kawan. Admin juga nggak sarankan kalian kalau mau swing sell itu nggak disarankan ya. Lebih bagus kalau kalian mau swing itu swingnya buy untuk XAU USD apalagi karena XAU USD ini atau gold itu cenderung naik setiap tahun ya. Jadi mending tunggu aja. Tunggunya di mana? Ya, ini kita ke H4 ya. Buat trader swing. Nunggu sampai di sini ya. Mending tunggu dia turun jauh kalau mau swing. Nah, di sini. Ini pertama nih kalau kalian mau nunggu dia swing, kalian mau swing nunggu di sini ya.
Nah, ini area pertama untuk kalian entry buy swing, dan ini area kedua untuk kalian entry buy swing. Ya. Jadi tunggu sampai dia turun ke sini, ya. Lalu cari konfirmasi BPE kayak gini, ya, breakout pullback entry. Atau paling bagus lagi dia jebol dulu dari sini, ya. Semakin murah semakin bagus untuk swing buy. Nah, kalau dia masuk ke area ini, ya, coba kita lihat. Nah, sejajar kan dengan support sebelumnya. Ya, mending tunggu di sini atau yang ini, ya, buat kalian entry buy swing. Gitu. Jadi ada momennya, nggak langsung buy aja, pokoknya hold aja, ya, biarin aja floating, nggak gitu konsepnya. Tunggu aja dulu, ya. Ada momen dimana kalian harus nunggu sampai berhari-hari gitu kalau buat swing. Karena swing ini sekali entry bisa nunggu TP tuh berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Ada yang berbulan-bulan, ya. Ada yang swing sampai setahun malah. Nah, kayak gitu, ya. Jadi kalau mau swing, mending swing buy, jangan swing sell. Khusus untuk pair XAU USD, ya, atau gold istilahnya. Nah, kalau scalping yang paling sibuk, ya. Tiap hari marking area, tiap hari deteksi titik entry, ya. Tiap hari harus cari tahu arah tren, ya, arah tren jangka pendek istilahnya. Nah, kalau intraday dan kalau untuk scalper, ya, cocoknya M15 dan M5 untuk swing, untuk intraday dari M15 ke H1, untuk swing dari H1 ke atas. Jadi kurang lebih seperti itu, ya, kawan-kawan. Nanti area marking ini akan berubah terus, ya. Jadi kalian subscribe channel ini dan aktifkan tombol notifikasi lonceng. Karena di setiap pergerakan candle yang baru akan tercipta titik entry yang baru juga, ya. Jadi tidak selamanya akan dipakai terus area marking yang ini. Dia akan berubah nanti. Hari Senin berubah lagi, hari Selasa berubah lagi, tergantung bentuk candlenya, formasi candlenya. Di setiap momen akan ada marking area yang baru. Jadi kurang lebih seperti itu. See you next video.